Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Johnson, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati dan bangkit atas kuasa maut. Alkitab berkata, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kuasamu. Yesus telah menang atas kuasa maut. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat mengapa Yesus harus mati di kayu salib, kita harus tahu bahwa di Alkitab berkata sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Kristus. Nah, orang berdosa harus mengalami maut. Semua manusia sebenarnya keturunan Adam adalah sedang ngantri masuk neraka. Mereka akan mengalami maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus Kristus datang, mati di kayu salib, dihukumkan, mengalami maut bagi dosa-dosa kita semuanya. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Yesus Kristus disimbolkan dengan domba Paskah. Dan orang-orang Israel mengambil seekor domba, disembelih domba itu untuk merayakan Paskah. Untuk mengingat bahwa mereka percaya bahwa Yesus yang akan datang menebus dosa mereka. Namun kita hari ini ketika Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Maka kita tidak perlu lagi sibuk-sibuk cari domba. Karena domba sesungguhnya hakikatnya Yesus Kristus telah datang, dihukumkan di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Nah, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Percaya yang seperti apa? Percaya bahwa mengaku dosa Tuhan, saya orang berdosa, saya keturunan Adam, posisi saya ada di dalam posisi orang hukuman yang siap ngantri masuk neraka. Tetapi saya mau mengikut Engkau, Yesus Kristus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib, menebus semua dosa saya. Posisi saya yang dulu orang hukuman telah digantikan Engkau di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosa saya. Sehingga saya percaya kepadamu, segenap hati saya sungguh-sungguh mau mengikut Engkau. Dosa yang dulu, yang sekarang dan selamanya saya serahkan kepadamu. Saya sungguh berterima kasih atas anugerah-Mu. Engkau telah mati di kayu salib menebus semua dosa saya. Saya ingin jalan mengikut-Mu. Nah, orang yang berkata demikian dengan setulus dan sungguh-sungguh di dalam hatinya, maka akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus mati, tapi dia bangkit. Bukan seperti tokoh-tokoh agama dunia ini, dia mati dan dia tidak pernah bangkit kembali. Dia seperti manusia biasa. Tapi Yesus Kristus mati dan bangkit. Dia membuktikan bahwa dia menang atas kuasa maut. Maria Magdalena dan teman-teman datang ke kuburannya melihat, wah semuanya batu berat sudah terguling. Malaikat Allah mengatakan bahwa dia Yesus sudah bangkit. Ada orang-orang para prajurit Romawi, Farisi, ahli Taurat semua berkata, oh itu mayatnya dicuri. Bagaimana mungkin bisa dicuri kalau ada prajurit yang menjaganya di situ? Bagaimana mungkin Yesus ya berkata mayatnya dicuri tetapi kain kafan itu tersusun dengan rapi? Dan bagaimana mungkin murid-muridnya mau percaya kepada kebohongan dan mereka rela mati demi sebuah berita kebohongan bahwa Yesus Kristus itu tidak bangkit? Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati dan bangkit atas kuasa maut. Dia telah menyediakan jalan keselamatan yang benar, dan selesai jalan keselamatan itu kita tinggal mengaku orang berdosa, bertobat dan percaya kepadanya, maka akan diselamatkan. Dan dia pergi naik ke sorga, kemudian dia memberikan kita janji kehidupan yang kekal, menjadikan rumah bagimu di sorga sana. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Janji yang pasti. Tidak ada orang tokoh agama pun yang memberikan janji yang pasti. Yesus Kristuslah. Saudaraku, saya mengajak Anda, apapun dosamu, seberat apapun pergumulan hidupmu, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Jika engkau mengabaikan firman-Nya, engkau tidak peduli akan anugerahnya, pengorbanannya di kayu salib yang sudah begitu besar, maka engkau akan menerima hukumanmu sendiri. Engkau akan menanggung hukumanmu sendiri. Karena engkau ada keturunan Adam, engkau berdosa, maka setiap dosa harus engkau tanggung sendiri. Saudaraku kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Yesus telah bangkit atas kuasa maut. Dia telah menang atas kuasa maut. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan,
Bertobatlah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Engkau dan selisih rumahmu. Beritakanlah Injil kepada semua orang, sehingga mereka mendengar kabar baik ini, bahwa mereka telah diampuni, dan mereka telah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadanya, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus, belajarlah kepada Tuhan Yesus, dia lemah lembut dan penuh dengan kerendahan hati. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sahabatku dimanapun Anda berada, saya mengasihimu, saya memberitakan firman Tuhan ini kepadamu. Maranatha,